Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 14 April tahun 2023. Percayalah, sebagaimana Tuhan sudah pelihara kita di sepanjang malam ini, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti akan memelihara, bahkan akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-48. Judul renungan kita hari ini, perbedaan tidak boleh memisahkan kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tahukah saudara bahwa perbedaan antara Petrus dan Kornelius sesungguhnya bak minyak dengan air? Yang satu orang Yahudi, yang satu orang Romawi. Secara sosial politis, posisi mereka berseberangan bahkan bermusuhan. Yang satu orang awam, yang satu senturion atau tentara. Dari sisi perhitungan kekuatan, satu lemah, satu kuat karena bersenjata. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka antara Petrus dan juga Kornelius, yaitu bahwa keduanya mendapat inspirasi dan pengurapan dari Roh Kudus. Petrus mendapatkan penglihatan, dalam tanda kutip penglihatan aneh, untuk ukuran keyahudiannya. Sementara Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Kira-kira 3 jam berselang setelah Petrus mendapatkan visinya atau penglihatan dalam mimpi yang pertama itu. Mereka sangat berbeda, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang mempertemukan mereka sehingga keduanya saling meneguhkan. Kisah Kornelius membuat Petrus mengerti maksud dari penglihatan, dalam tanda kutip penglihatan aneh yang ia lihat itu. Kita mendapati bahwa penjelasan teologis Petrus membuat Kornelius memahami karya Allah dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Luar biasa, bukan? Saudara, sadarilah bahwa Roh Kudus bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan rohani anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Kita harus jujur jika kita bisa melihat diri kita saat ini, bahkan gereja kita, bahwa saat ini pun kita tengah bekerja sama dengan orang atau pihak yang sama sekali berbeda dengan kita. Berbeda baik dari latar belakang, etnis, suku, status sosial, bahkan sampai pada perbedaannya pada jenis dan gaya pelayanan di gereja kita. Dan kita pun harus jujur mengakui bahwa masing-masing kita unik adanya. Betul? Namun sebagai orang yang mengenal dan mengerti cara kerja Allah, kita semua tak perlu risau. Percayalah, melalui karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, bersama kita, Tuhan dapat mempertemukan pengalaman setiap orang yang berlainan untuk saling meneguhkan, juga saling memperkaya pengalaman rohani, dan akhirnya kita bisa menghidupi kata saling untuk membangun gereja kita sebagai suatu kesatuan tubuh Kristus. Dan bagi Tuhanlah segala pujian, segala hormat dari kesatuan dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Roh Kudus akan selalu membangun jembatan kasih di tengah banyaknya perbedaan pribadi. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mulai hari ini mari tata hati kita, mari tata pikiran kita, mari tata perasaan kita untuk dapat mulai memahami orang lain. Tidak harus orang lain memahami saudara, tapi saudara pun harus memahami orang lain. Begitu sebaliknya. Tidak harus kita menuntut untuk memahami orang lain. Orang lain pun harus belajar menuntut dirinya untuk memahami kita. Itulah sebabnya, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling membangun, saling meneguhkan, saling menguatkan. Yang lemah ditopang oleh yang kuat memberkati orang yang lemah. Sidang jemaat Tuhan, doaku seluruhnya kita
anggota Gereja Sidang Jemaat Allah LPG, mendapatkan roh yang sama dari Tuhan, roh kebersamaan, roh kesatuan. Dan doaku juga, segala roh perpecahan tidak akan pernah dapat menembus gereja kita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menyatukan kita dalam kasih-Nya, menyatukan kita dalam cintanya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.